Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kembali lagi dalam 10 Minutes with God. Pada hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang hari ini akan saya bawakan. Tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan atas kehidupan kami. Kalau hari ini kami boleh ada, kami mengucap syukur itu semua karena anugerah Tuhan atas kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan ini boleh sungguh-sungguh memberkati kami, menguatkan kami, dan membuat kami boleh semakin mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan pada hari ini saya bawakan dari Filipi pasal yang keempat. Mari kita buka bersama dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang kelima. Filipi pasal yang keempat ayat yang kelima berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Saya mengangkat renungan firman Tuhan ini tentang kebaikan hati kita. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Karena beberapa waktu yang lalu saya nonton sebuah video dan video itu sangat memberkati saya. Ada seorang anak muda bernama Liz Woodward yang tinggal di kota New Jersey. Dia adalah seorang pekerja, dia adalah seorang karyawan di salah satu restoran cepat saji, restoran fast food yang ada di kota New Jersey. Satu kali Liz ini melayani dua orang anggota pemadam kebakaran yang sudah bekerja sepanjang malam. Jadi ada dua pemadam kebakaran yang datang ke restoran itu. Mereka sangat kelelahan, mereka sangat capek, mereka memesan kopi di restoran cepat saji itu. Dan Liz yang melayani mereka. Jadi Liz mendengarkan percakapan dua orang pemadam kebakaran ini yang ternyata sudah sepanjang malam selama 12 jam mereka bekerja untuk memadamkan api yang membakar salah satu gudang di salah satu tempat. Jadi mereka sangat kelelahan dan akhirnya mereka memutuskan untuk istirahat sambil minum kopi. Dan karena Liz Woodward ini mendengarkan cerita mereka, dia tergugah hatinya untuk memberkati, untuk membayarkan minuman dua orang ini. Jadi Liz ini membuatkan kopi, membuatkan minuman buat mereka, kemudian memberikannya bukan hanya kopi, diberikan juga makanan, diberikan kepada dua orang pemadam kebakaran itu. Dan di nota mereka, Liz itu menuliskan satu kata-kata gitu. Saya tidak ingat kata-katanya apa, tapi garis besar dari kata-katanya itu, Liz Woodward ini berkata, saya berterima kasih atas apa yang Anda telah kerjakan, apa yang Anda buat itu sangat luar biasa. Terima kasih sudah membantu memadamkan api sepanjang malam, dan makanan ini hari ini saya yang traktir. Liz Woodward itu menuliskan seperti itu di notanya. Hari ini Anda tidak perlu bayar, saya akan traktir ini sebagai ucapan terima kasih karena Anda sudah bekerja sangat lelah untuk memadamkan api. Nah ternyata Bapak Ibu, kebaikan hati dari seorang anak muda ini, dari Liz ini, itu sangat menyentuh hati dua orang pemadam kebakaran ini. Dan salah satu pemadam kebakaran yang diberikan minuman oleh Liz itu bernama Tim Yang. Jadi Tim Yang ini dia sangat tersentuh sekali dengan apa yang Liz kerjakan. Dan dia bilang, selama saya bekerja sebagai pemadam kebakaran, jarang sekali ada orang yang menghargai pekerjaan kami. Jarang sekali ada orang yang betul-betul tahu apa yang kami kerjakan. Sampai seperti Liz memberikan kami makanan, memberikan kami minuman sebagai ucapan terima kasih atas apa yang kami lakukan. Dan Tim Yang ini sangat tersentuh dengan apa yang Liz buat. Nah karena dia tersentuh, dia tulis di sosial medianya. Dia bilang ada seorang karyawan yang sangat baik di restoran ini, namanya Liz. Dia membantu saya menolong begini. Kalau kalian bisa, mampirlah ke restoran anak muda ini, makanlah di sana dan berikan dia tip yang besar. Nah kemudian akhirnya banyak orang yang baca, banyak orang yang dengar cerita Tim Yang itu, mereka juga jadi penasaran, mereka datang ke restoran itu. Mereka sangat tersentuh dengan cerita dari pemadam kebakaran ini, dan mereka pergi ke restoran cepat saji di mana Liz Woodward ini bekerja. Dan apa yang mereka buat, mereka makan di sana, mereka pesan kalau mereka lihat Liz, mereka kasih tip yang banyak. Dan orang banyak datang karena mau bertemu sama Liz, berterima kasih atas apa yang Liz buat kepada dua tim pemadam kebakaran ini. Dan satu kali ternyata Tim Yang dikabari oleh seseorang kalau ternyata Liz ini punya ayah itu lumpuh.
Jadi ayahnya lumpuh, sedangkan Liz ini berasal dari keluarga yang tidak mampu, dan Liz ini tidak bisa memberikan ayahnya mobil yang untuk diakses oleh orang disabilitas. Jadi Liz bergumul dengan itu, dan sampai waktu itu Liz tidak bisa beli kendaraan untuk bapaknya yang disabilitas itu yang lumpuh karena kena kanker, ada penyakit di otaknya yang membuat bapaknya lumpuh. Apa yang tim yang ini lakukan? Apa yang seorang pemadam kebakaran ini lakukan? Yang dia buat sebuah website karena dia cerita begini dengan temannya, sepertinya kita harus berbuat sesuatu. Perempuan itu, wanita itu sudah sangat baik sama kita. Sepertinya kita harus melakukan sesuatu buat dia. Dan mereka membuat satu website khusus untuk donasi buat Liz, karena Liz ini berasal dari keluarga yang tidak mampu. Mereka buka donasi supaya orang bisa membantu Liz untuk mengumpulkan uang sebanyak $17.000 supaya bisa beli mobil untuk kendaraan untuk orang tuanya. Dan tim yang ini beserta dengan teman-temannya buat website buat donasi untuk Liz. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi adalah orang mengumpulkan donasi itu bukan hanya sampai $17.000, tapi sampai $86.000 terkumpul karena mereka tersentuh sekali mendengar kisah dari tim yang ini tentang wanita tadi, tentang wanita pramusaji tadi, Liz Lupa. Dan tim yang memberikan kepada Liz itu semua hasil donasi dia berupa uang $86.000 diberikan kepada Liz, dan Liz beserta dengan keluarganya mereka sangat terharu, mereka sangat berterima kasih. Mereka berkata, aduh terima kasih, sudah repot-repot buat seperti ini, terima kasih banyak. Dan tim yang bilang, kami sudah seharusnya melakukan hal seperti ini untuk wanita baik seperti Anda. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dari cerita ini, dari kisah ini, saya sangat tersentuh bahwa kebaikan hati yang kita taburkan kepada orang lain itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Waktu kita minggu yang lalu saya berkata, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata itu pasti akan pulang membawa sorak-sorai. Di video saya renungan firman Tuhan di minggu yang lalu, saya mengangkat tema tentang yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan bersorak-sorai. Waktu kita melakukan kebaikan hati, apa yang kita lakukan, kita berbuat kebaikan, kemurahan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama kepada orang-orang seiman dengan kita, itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Waktu kita berbuat baik kepada orang, kita percaya apa yang kita tabur, kita menabur kebaikan, kita pun akan menuai kebaikan yang sama. Bapak Ibu yang terkasih, renungan yang saya ingin renungkan yang sederhana buat kita pada hari ini adalah hendaklah kebaikan hati kita diketahui semua orang. Itu bukan bermaksud supaya kita sombong, bukan. Tapi supaya orang tahu, oh orang yang mengasihi Tuhan Yesus, oh orang yang takut sama Tuhan, oh orang yang adalah anak Tuhan, mereka adalah orang-orang yang baik. Bukan hanya orang-orang yang benar, Anda dan saya dibenarkan karena Tuhan Yesus sudah mati menebus kita. Tapi kita bukan hanya menjadi orang yang benar, kita juga menjadi orang yang baik di dalam Tuhan. Kalau kita hidup benar, kita hidup takut Tuhan, kita pasti akan menjadi orang yang baik. Saya hidup benar karena Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah yang baik. Saya pun akan mencontoh kebaikan Tuhan saya. Dan hendaklah kebaikan hati kita diketahui oleh semua orang. Mari kita terus berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama sesama orang yang seiman dengan Tuhan, dengan kita. Mari kita berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, buat gereja kita, mari kita berbuat baik, mari kita menabur yang baik, buat orang-orang yang ada di sekitar kita, mari kita berbuat baik, menabur yang baik, dan hendaklah kebaikan hati kita diketahui semua orang. Supaya apa? Supaya orang yang tahu Anda dan saya adalah orang yang baik, mereka memuliakan nama Tuhan. Mereka memuliakan Tuhan kita. Pernah Anda dengar kalau orang berkata, iya tahu itu orang Kristen baik sekali. Oh ya tahu itu dia, itu bosku baik itu. Orang Kristen dia baik. Siapa yang dimuliakan saudara? Yang dimuliakan adalah Bapa kita yang di surga. Karena itu seperti cerita yang saya ceritakan tadi, marilah kita terus berbuat baik. Marilah Anda di masa-masa ini kita terus menabur kebaikan supaya nama Tuhan dimuliakan lewat kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini kami dengar kebenaran firman-Mu. Ajari kami untuk menjadi orang-orang yang baik. Kami tahu Tuhan sudah membenarkan kehidupan kami. Kami menjadi orang yang benar karena Tuhan. Dan biarlah bukan hanya menjadi orang yang benar Tuhan, tapi kami juga mau terus menjadi orang yang baik.
bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Sehingga lewat kebaikan kami, nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Orang mengenal Engkau, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dapat mengenal Tuhan lewat kebaikan hati kami yang kami berikan dengan ketulusan kepada orang-orang yang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu dalam kehidupan mereka. Sepanjang hari ini berkat Tuhan menyertai mereka. Apa yang mereka rindukan Tuhan buat mereka berhasil. Perlindungan Tuhan menjadi bagian setiap kami. Sepanjang apapun yang kami kerjakan, kami boleh menaati Tuhan di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.